Istilahnya itu Pulau Jawa itu ditumbali sama Syekh Subakir. Duh, kok pakai tumbal, Bah? Kembali lagi di Demba. Iya, Ger. Masuk. Amantap. Oh iya. Gini, Bah. Kemarin kita ngobrol masalah Madura ya. Ya. Sekarang aku mau ngobrol ini, tanya-tanya ini sama yang asli Jawa ini. Tua ini orangnya, tapi Jawanya, wow. Mana? Asli Jawa, Mbak ya? Jawa Surabaya. Oke, Mbak. Kemarin Mbak itu tanya sama saya tuh. Orang Madura itu gimana sih? Gimana kan sudah tak jawab itu, Mbak. Iya, ya. Balik sekarang saya tanya sama Mbak ini. Oke. Kan orang Jawa dia ya? Iya. Gimana, Mbak? Mbak ini asli orang Jawa apa orang gimana? Orang mana itu, Mbak? Aslinya kayak Mbah sendiri tuh orang Surabaya. Surabaya, Mbak ya? Surabaya, terus merantau ke desa. Oh, sekarang di domisili Ya, desa itu, tetap Pak? Jawa sih. Surabaya kan kebanyakan juga Jawa juga. Jawa, ya Pak. kan? Nah, Desa juga Jawa, Pak. nah iya. Nah itu ngikut istri. Oh, ngetut no babon gitu ya katanya orang-orang itu, Pak ya? Ya kamu biasanya ngikutnya Sama, babon. Pak. Tapi saya heran sama Mbak ini. Kenapa? Sekarang ngaku orang Jawa sekarang. Hah? Kemarin ngakunya orang Cina, orang Inggris itu gimana itu, Mbak? Duh, lah. Perang, bro. Oh, itu peran, Mbak ya? Tapi bisa bahasa Cina, Mbak ya? Ya little lah. Oh, little. Kok ngikut-ngikut aku, Mbak? Little, Mbak. Gimana, Mbak? Untuk ciri khas orang Jawa sendiri itu gimana, Mbak? Nah, kalau ngomong masalah ciri khas orang Jawa ya kan, itu yang pertama adalah kalem. Masa kalem? Tapi Mbak kok gak kalem ini, Mbak? Kan udah dibilangin, Mbak kan di Surabaya. Oh iya. Pernah di sana ya kan? Ya kebawa-bawa masalah keras-keras itu ada. Itu, Mbak ya? Nah, berhubung sekarang pindah ke daerah Nganjuk, iya kan? Ya itu ngomongnya ya ada kerasnya dikit-dikit lah masih ya kayak gitu. Gitu, Mbak ya? Iya. Terus untuk ciri khasnya sendiri selain kalem itu apa, Mbak? Mungkin dari pakaian. Iya kan? Dari pakaiannya itu paling kelihatan sederhana gitu. Sederhana yang mana, Mbak? Ya maksudnya kalau orang Jawa asli, ya kan? Itu kan biasanya kan kalau di Yogyakarta sana kan ada belangkonnya. Oh, gitu. Iya kayak gitu. Nah, saya kan orang Jawa tapi semi modern. Semi modern kayak gini semi modern ini. Yang nggak modernnya gimana itu? Ya modernnya maksudnya itu apa itu? Ya Jawanya ada, cuma kita modern. Agak digital gitu, Pak ya? Digital, cuma kita masih menjunjung tinggi ada Jawa. Oh, yang kayak apa itu, Pak? Ada Jawa yang seperti apa itu, Pak? Kalau ada Jawa itu banyak ya. Yang pertama kayak hitungan Jawa. Nah, ini menarik ini hitungan ini. Hitungan Jawa. Hitungan Jawa. Terus ada lagi itu untuk bahasa Jawa kan identik dengan kalem dan sopan. Iya, Nah, Pak. kalau enggak disut atau ngobrol sama orang lain ya kita ngomongnya itu ya bener-bener halus. Kayak gitu. jenengan, kamu kan tadi kan Madura kan apa? Hede ya? Panjenengan. Hede Oh, ya? hede kakek gitu, Hede Pak. kakek kan. Lah kalau di Jawa kan panjenengan. Oh, gitu. Jenengan. Lah kalau di Surabaya kan dulu sampean. Duh, di Madura juga ada, Pak. Ada Panjenengan. Lebih halusnya itu, Pak. Oh sama ya berarti ya? Sama, sampean juga ada, Pak. Oh. Jawa juga ada ya, Pak ya? Iya ada sih. Ya kayak hitungan Jawa terus apa ya? Kayak hitungan Jawa contoh kayak nikahan. Apa maksudnya, Pak? Kok nikahan gitu, Pak? Ya nikahan kan kalau di Jawa kan ada hitungannya sendiri toh. Bagi banyak yang percaya contoh hitungan di pernikahan Jawa itu kayak gimana? Kan ada. Enggak, maksudnya gini, Pak, yang dihitung itu untuk cari apa itu, Pak? Kalau yang dihitung kan untuk cari keselamatan. Keselamatan. Tapi semua orang pasti cari keselamatan itu, Pak. Pasti. Cuma kan gini, contoh ya. Hari kan ada berapa? 7. Senin, 7. Selasa, Senin Rabu, sampai Kamis. Minggu. Ya, kan sampai Minggu. Ya kan? Oh, gitu. Nah, semua hari itu baik-baik emang. Semua itu hari itu baik. Cuma ada yang lebih baik.
gitu kan. Oh, Semua orang itu baik, cuma ada yang lebih baik. kalau ada yang lebih baik, ya pasti cari yang baik gitu, Bah ya. Nah, emang sih di Jawa itu ada kayak weton juga. Apa weton, Bah? Weton itu kalau di orang biasa ya, dalam artian bukan orang Jawa, itu tanggal lahir. Hari apa, misal tanggal lahirnya hari Jumat misalnya. Nah, Jumat itu apa? Jumat Kliwon, Jumat Wage. Oh, itu weton, Bah ya. Itu weton. Kayak gitu sih. Jadi Banyak, Bah ya. banyak banget kalau Jawa. Dari wayang juga, budayaannya juga ada. Nah, kalau untuk wayang kulit sendiri itu, Bah, itu apa, Bah ya? Maksudnya itu asal usulnya wayang kulit sendiri itu dari mana itu, Bah? Nah, tak tanyain kamu, dari awal mula agama Islam masuk ke Jawa atau dimulai dari Kanjeng Sunan Kalijogo? Ya mulai Islam masuk ke Jawa itu loh, Bah. Nah, kalau Islam masuk ke Jawa, ya kan, dulu itu ada namanya Syekh Subakir. Oh, saya Subakir. Ya. Ya, pernah ingat itu, Bah. Nah, kayak gitu. Nah, siapa tuh Syekh Subakir? Syekh Subakir itu ulama dari Persia, yang sekarang namanya Iran. Sekarang Iran dulu Iran, Persia, Bah. dulu Ya? Persia. Kayak gitu. Nah, Syekh Subakir itu diperintah oleh Sultan Muhammad. Yang di Turki itu, Bah ya. Turki itu diperintah itu untuk apa? Untuk datang ke Pulau Jawa untuk mengislamkan Pulau Jawa. Nah, sebelum Syekh Subakir datang ke sini, ke Jawa, ya kan, dulu-dulu ulama-ulama juga banyak yang datang, tapi semua gagal. Kenapa gagal, Bah? Di Jawa itu namanya Jalmo Moro, Jalmo Mati. Wah, ini bingung aduh. Jalmo Moro, Jalmo Mati itu siapa yang datang dia akan mati. Bo. Terutama orang luar, dalam artian orang bukan suku Jawa asli. Tapi kalau untuk orang suku Jawa sendiri aman gitu, Bah ya? Aman. Jadi dulu itu Jawa itu sangat-sangat angker. Siapa yang saya nggak sesuai dengan keadaan waktu di situ, atau jin atau penunggunya, hilang. Wah, seru ini obrolan ini. Kayak gitu. Melara ke jin ini, wah tambah seru ini. Makanya kan, nah dari situ kan nanti dulu lah. Kita ngomong masalah jin nanti dulu ya. Oh gitu. Gua juga agak gimana gitu kalau ngomong jin. Takut, Bah? Nggak takut, malu. Malu dia. Biasanya malu-maluin, sekarang malu dia. Enggak, maksudnya gini, Bah. Kayak siapa itu Sultan Muhammad dari Turki itu ngutus di Syekh Subakir ke Pulau Jawa itu ngapain itu, Bah? Ya untuk mengislamkan Pulau Jawa kan. Oh, menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa, ya kan. Nah, Syekh Subakir itu merupakan generasi Sunan yang pertama. Wali ya. Wali. Yang kedua ya yang sekarang ini ya apa? Yang kayak Sunan Kalijogo, Sunan Ampel gitu. Sunan Ampel itu generasi kedua. Oh. Kalau generasi pertama ya ada Syekh Subakir, Syekh Maulana Ishak, kayak gitu. Oh gitu, baru tahu aku sekarang ini. Rata-rata itu ayahnya atau orang tua dari Sunan yang sekarang. Ya mungkin bisa dari muridnya gitu, Bah ya. Bisa juga jadi muridnya. Saya kira tuh Wali Songo itu ya Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Ampel gitu, Bah. Itu kan generasi kedua. Itu malah generasi kedua itu. Generasi kedua yang menyebarkan Islam. Nah, setelah itu kan istilahnya itu Pulau Jawa itu ditumbali sama Syekh Subakir. Loh, kok pakai tumbal, Bah? Loh, jangan salah sangka dulu, jangan salah paham dulu. Ditumbal itu artinya itu dipageri, dijaga, dikasih perlindungan. Oh. Bukan tumbal-tumbal yang gini, bukan. Oh, saya kira tumbal, Bah. Nah, kalau tumbal itu kan kalau orang Jawa dulu nyebutnya tumbal. Oh, gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia atau apa itu kayak pagar gitu. Jadi memagari tanah Jawa atau menenangkan tanah Jawa dari jin. Nah, ini dulur, jangan keliru dengan kata-kata tumbal, dulur. Nah, itu. Jadi ada istilah baik sama buruk gitu, Bah ya. Ya, tumbal kalau kita berpikiran buruk jadinya buruk gitu, Bah ya. Ya, tumbal itu kan banyak orang mengertinya kan, oh kita numbalkan siapa, nah, kan enggak sebetulnya. Kalau di Jawa loh ya. Iya. Enggak, sebetulnya pagar. Nah, itu banyak yang keliru di situ, banyak yang salah paham. Soalnya kan orang kan taunya dibuat tumbal itu jadi meninggal gitu, Bah. Iya. Sapi ya buat tumbal gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, berarti bukan itu, Bah ya? Bukan, Jawa pun dibagi banyak juga. Ada Jawa Yogyakarta, ada Jawa mana lagi banyak.
Jadi Jawa itu juga sama kayak orang Madura, banyak juga. Nah, di mana tempat misal kayak Jawa di Surabaya ya mungkin agak kasar. Tapi kalau Jawa di Jogja ya bisa jadi kalem, bahasanya lebih halus. Sama di Madura juga Pak itu Pak. Nah, Yang sama di kayak gitu. Kalianget sama Sumenep itu kan agak itu apa ada keratonnya gitu Pak. Jadi Iya. lebih halus, lebih gimana gitu Pak. Jadi kayak gitu. Nah, setelah saya coba kira ada generasi yang namanya diteruskan oleh wayang tadi kan. Wayang. Nah, itu yang membuat adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Wayang kulit itu Pak. Iya. Jadi Sunan Kalijogo itu sangat-sangat brilian orangnya. Untuk menyebarkan di sana kan kalau orang Jawa dulu kan menyebarkan istilahnya ndak ingin tahu lah masalah Islam. Nah, berhubung Sunan Kalijogo sangat pinter, ya kan? Akhirnya dia mencari ide gimana aku bisa mendekati orang-orang Jawa. Air mengalir gitu Pak ya. Maksudnya itu ngikuti tradisinya situ Pak ya. Akhirnya apa? Kebudayaan wayang kulit itu salah satunya. Kalau masalah hitungan Jawa itu dulunya itu sama Kiai Kasan Besari Ponorogo. Siapa lagi nih Kasan? Itu kalau hitungan Besari, Jawa, Kiai Kasan Besari Ponorogo, lalu ada namanya Ronggo Warsito. Gitu, muridnya punya murid namanya Ronggo Warsito, lalu dia yang menyempurnakan. Untuk cari tanggal baik gitu Pak ya. Tanggal baik atau apa. Jadi semua itu tanggal memang baik, ya kan? Cuma kan mana yang lebih baik untuk orang. Jadi satu orang beda-beda. Bukan misal tanggal hari ini baik ya semua orang harus ini, enggak. Bukan berarti hari ini baik untuk satu orang, yang lainnya ikut enggak. Bahkan ada yang jelek untuk orang itu tadi. Gitu loh. Kalau Madura tuh kebanyakan sih Pak, juga ada yang percaya cari hari baik itu juga banyak sih, tapi lebih banyak lagi tuh pasrah sama yang itu Pak, yang di atas itu Pak. Sama semua kan pasrah, ya kan? Nah, ini juga yang banyak orang belum mengerti juga. Contoh, kita hitungan gitu kan juga kita juga pasrah toh. Bukan meramal enggak sebetulnya. Kita juga pasrah, kita juga meminta sama Tuhan. Oh gitu ya. Iya. Tetap kita berdoa di atas Pak ya. Di Islam pun ada kok hitungan kayak gitu tuh ada. Aku lupa namanya, hitungan falak atau apa lupa. Kayak gitu. Jadi semuanya tuh ada hitungannya sebetulnya. Cuma orang-orang yang hari baik kadang-kadang cuma hari Sabtu sama Minggu kalau untuk pernikahan. Kenapa yang datang rame gitu loh? Bukan Pak, kalau di tuh Sabtu Minggu baik Pak, gaden tuh enggak baik Pak. Oh gitu ya. Iya, gaden tutup soalnya tuh Pak. Kalau Sabtu Minggu tuh Pak. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau masalah Jawa tuh sangat luas banget. Terus itu Pak, ada lagi tuh Pak. Kayak di Madura itu kan senjata tradisional itu celurit arit itu Pak, celurit itu Pak. Di Jawa sendiri apa itu Pak? Kalau dari dulu itu senjatanya orang Jawa dan udah diakui dunia ya, itu keris. Oh iya keris. Itu dari kerajaan dulu itu Pak ya. Kerajaan dulu juga. Banyak di Jawa juga ada Hono Coroko juga. Hono Coroko berarti aksara Jawa Pak ya. Aksara Jawa. Nah, aksara Jawa sendiri itu yang buat itu siapa itu Pak? Dulu yang buat itu namanya Aji Soko. Aduh, siapa lagi itu Aji Soko itu Pak? Misalnya kerajaan zaman dulu namanya Aji Soko. Itu kerajaan zaman apa? Maksudnya itu kerajaan Majapahit apa Mataram apa itu Pak? Nah sabar, kalau itu nanti dulu. Oh gitu. Kelamaan kalau sejarah Jawa, tak cerita sejarah kelamaan. Wah bisa sehari nih Pak. Sehari. Kalau ngomong masalah Jawa tuh udah lama banget. Kayak gitu kan. Nanti Hono Coroko itu artinya apa? Bahkan sekarang Hono Coroko itu atau aksara Jawa itu enggak diajarkan ke sekolah. Iya. Nah, itu dulu waktu saya kecil itu ada Pak itu di bahasa daerah itu Pak. Bahasa daerah itu ada Jawa. Hono Coroko itu. Hafal semua itu aku Pak. Sekarang nggak hafal sekarang. Itu dia kan. Kita sebagai generasi yang lama ya, sama-sama generasi yang baru jadinya enggak paham gitu loh. Jadi generasi baru itu enggak paham sama Hono Coroko, pahamnya sama BTS. Iya BTS itu pahamnya tuh. Kayak aku BTS itu ya, ganteng-ganteng gitu ya. Kayak itu. Padahal sangat amat
banyak filosofi di aksara Jawa atau Hanacaraka tadi. Makanya itu ada pepatah itu Jawa kari separuh itu, Bah ya. Ya itu kan ramalan Jayabaya. Oh, itu udah maksudnya itu ada yang ramal kayak gitu, Bah? Ada namanya Prabu Jayabaya. Nah, ini masuk itu, Bah. Sebelum Islam itu, Bah, yang di Jawa itu apa agamanya itu, Bah? Sebelum masuk Islam itu namanya agama Kapitayan. Bah, apa lagi tuh, Bah, Kapitayan itu, Bah? Nah, Kapitayan itu gini, mereka belum mengerti nama Allah, tapi mereka percaya kalau ada yang menciptakan. Ya kan? Makanya istilahnya Islam datang ke Jawa, ini loh yang menciptakan namanya ini, kayak gitu. Gitu. Jadi Kapitayan itu orangnya juga kalem, juga apa Jawa asli. Cuma mereka belum tahu nama-nama siapa nama yang disembah. Cuma mereka menyembah, istilahnya itu mereka juga paham. Dalam artian paham gimana? Ada yang menciptakan mereka. Gitu loh. Intinya itu percaya kalau semua ini ada yang menciptakan gitu, Bah. Ya? Terus gini, Bah. Katanya itu sakti-sakti orang dulu tuh, Bah. Iya dong. Dah kok bisa sakti, Bah? Orang sekarang kok nggak bisa, Bah? Ya bedanya kalau dulu nggak ada lampu, sekarang ada lampu. Ya intinya gitu sih. Kalau orang dulu kan sukanya tirakat. Tirakat adalah yang puasa, kayak gitu kan. Jarang makan, sukanya itu bertapa, kayak gitu. Sama. Gitu, Bah ya. Iya, Berarti ya. kayak dulu tuh juga kalau bertapa itu di Kanjeng Nabi juga bertapa itu, Bah, dulu, Bah ya. Tapi tapanya itu apa itu namanya itu, Bah? Tapi kalau Kanjeng Nabi kan tapa di Gua Hira ya, dapat itu kan dapat Iqra itu toh. Oh, gitu, Bah. Kan kayak gitu. Itu kan sama juga. Kanjeng Nabi kan juga di kegelapan malam di gua kan, Gua Hira namanya kayak gitu. Sama kalau sunan-sunan kayak dulu ya di gunung-gunung, di gua-gua. Intinya apa? Itu, Bah. Nyepi, merenungkan diri kayak gitu. Nah itu kalau sekarang, Bah, orang sekarang itu mengartikan itu wah melenceng itu, Bah, kalau di gua terus di apa itu, Bah, gitu, Bah. Ya Itu soalnya belum paham sih sebetulnya. padahal dari dulu Kanjeng Nabi panutan kita itu melakukan gitu, Bah ya. Udah. Jadi menyepikan diri, mengheningkan diri kayak gitu. Sudah. Mbak juga pernah, Bah ya. Ya pernah. Di mana itu, Bah? Ya masa tak ceritain ya ndak lah. Tapi nggak apa-apa dibocor-bocorin sini, Bah, sedikit, Bah, biar orang tahu tuh, Bah. Ya intinya Dulur-dulur gini sih, tuh, Bah. intinya sih bukan kita itu bertapa enggak gimana ndak ya, tapi paling enggak itu kalau kita orang awam menikmati apa keindahan alam. Oh, beda lagi Beda kalau lagi, gitu, Bah. soalnya kenapa dengan hijau-hijaunya alam itu mata kita bisa sehat loh, serius. Mata kita bisa sehat. Terus itu yang pertama, yang kedua apa? Nafas itu lebih lega. Kalau di perkotaan, ya kan? Polusi itu, banyak Bah. polusi lah. Datanglah ke gunung atau kemana gitu, udah enak. Iya, Bah, kalau di gunung di apa itu kan udaranya itu polusinya itu masih seger gitu, Bah ya. Kalau di sini kan polusinya itu apa itu kotor gitu, Bah ya. Iya, bukan kotor juga, banyak polusi yang kurang baik lah. Kayak gitu. Iya, banyak pabrik itu asap-asap gitu, Bah ya. Jadi tidak melulu ke gunung atau ke gua itu soalnya kayak jelek atau enggak. Kalau mau ke gunung ya kita nikmati aja, menikmati alam. Gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Ya kan? Gitu ya. Seru ini obrolan ini ya. Kalau tentang Jawa itu aslinya itu banyak sekali itu. Banyak banget. Cuma kan ini daripada durasinya lama. Iya, kasihan dia. Kasihan kameramen ini, Bah, duduk. Nah, kayak itu kayak Jawa. Nanti kita apa itu bahasa lagi apa kan bebas ya kan. Gini, Bah, aku maunya itu bahas-bahas yang lebih dalam lagi, Bah. Mungkin ya lain depan ya. Maksudnya itu Lain waktu. next, lain waktu gitu, Lain Bah. Aku kok ngomong lain waktu jadi lain depan gitu, Bah. Ya nanti kita akan bahas kayak Kabujanggan itu gimana, Hanacaraka itu apa. Nanti kan bisa Gitu kita ya, bahas, tapi di sesi selanjutnya. Bisa ini nanti kita datangkan orang-orang gitu, Bah ya.
Insya Allah bisa. Tapi kan kita ndak sembarangan gitu loh. Ya Kita maksudnya tetap kan percaya. yang nggak harus dibuka itu bah, Iya, nggak bisa dibuka gitu makanya bah. kan ada beberapa bagian itu yang boleh dibuka di umum, ada beberapa bagian itu istilahnya nggak boleh dibuka di umum. Dalam Soalnya artian belum harus siap gitu. Harus ketemu, harus apa kayak gitu. Ya maksudnya kan orang yang diberitahu itu siap apa enggak itu bah, bah. Iya. Tak ngerti apa enggak gitu bah Salah ya. satunya kayak gitu. Ya kalau orang nggak tertarik ngomong masalah Jawa, kamu ngomong masalah Jawa ya dia nggak bakal tertarik. Gitu bah. Iya toh. Soalnya itu identik itu orang itu kalau kejawen itu larinya aku tuh ke sirik-sirik gitu bah. Ya orang kan belum tahu. Belum tahu Belum gitu tahu. bah. Maksudnya ya kejawen itu banyak mas. Kejawen itu banyak banget. Ada yang aliran ini kan banyak banget. Sama kayak Islam kan juga banyak banget juga. Nah kejawen tapi ada Islamnya juga banyak. Oh, Kejawen banyak. nyol juga ada gitu loh. Jadi Yang sekarang sesat juga ada bah ya. banyak. Makanya kan istilahnya kan kita harus bisa memilih mana yang paling bagus buat kita. Nah tuh Itu. dengerin itu mbak ngomong itu. Nah ya kan. Jangan terlalu menganggap kejawen itu musyrik, enggak. Enggak. Ini kalau sudah dengar kayak tadi Mbak itu ya ngomong ya, aku baru ngerti itu. Oh, tanah Jawa, kejawen itu gimana itu ya. Terus masalah kemenyan sendiri itu juga apa? Ya kalau masalah kemenyan juga kita bahas itu. Soalnya kan banyak orang yang belum menerima masalah kemenyan. Sebetulnya kan untuk kemenyan itu apa? Kemenyan itu wangi-wangian. Sebetulnya kayak gitu. Kayak di Mekah itu juga ada wangi-wangian kayak gitu, Pak ya. Nah, kalau orang dulu kan tidak ada namanya minyak wangi. Parfum gitu nggak ada. Belum ada. Adanya mereka itu apa? Yang dibakar-bakar ya salah satunya adalah menyan. Menyan itu, Pak. Nah, kalau orang sekarang pakai parfum, pakai minyak wangi kayak gitu loh. Sekarang sudah simpel itu, Pak, kemenyannya Iya, itu, Pak. simpel. Yang kayak apa itu beting itu, Pak. Dupa itu, Pak ya. Nah, jangan salah loh. Di negara Jepang, ya kan, banyak orang memakai dupa untuk apa? Untuk aromaterapi di kamar. Iya kan? Jadi kalau kita dupa tuh bukan hanya kayak gitu, toh banyak manfaatnya. Aromaterapi kamar bisa, ya kan? Jadi kita tidak boleh berpikiran negatif. Kayak gitu aja. Ya tergantung Pak ya, tergantung kita apa tuh. Membuatnya itu buat apa gitu, Pak ya. Betul. Kalau dibuat jelek jadi jelek, kalau dibuat bagus ya jadi bagus. Sama gitu, kayak pisau. Ya kan? Bah, apa ini, Bah? Pisau kalau dibuat baik, dibuat masak, berguna. Baik itu, Bah, manfaat itu, Bah. Iya, tapi kalau pisau dibuat cus, Apa cus itu, Bah? kalau dibuat tusuk orang cus, Oh, mati, Bah, orangnya, Bah. Sama kayak gitu, sama. Iya kan? Agama kalau dibuat apa tuh menyakiti orang, jelek. Tapi kalau untuk kebaikan ya bagus. Jadi kita bisa membedakan, kita mempunyai kayak senjata, ya kan? Nah, senjata kita buat untuk kebaikan atau kejelekan. Keburukan. Sama kayak itu, pisau dibuat untuk yang bagus ya bagus, memasak misal. Nah, kalau untuk buat kejelekan ya jelek, tergantung siapa, tergantung manusianya sendiri. Nah, ini rongokkan ini. Kayak gitu. Wah. Udah. Semakin lama semakin seru ini, Bah, Iya, ngomongan ini, Bah. tapi harus kita tutup ini, Bah. Kayak gitu. Soalnya lama ini, Bah. Kalau diterusin lama ini, Bah. Sampai haus ini. Sampai haus ini, Bah. Oh, lah. Oke, Lur. Segitu aja obrolan kita ya. Ini saya Madura tapi bukan Madura asli. Maksudnya ya asli campuran gitu ya. Dan ini Mbah. Kemarin aku sudah ditanya itu, Bah, sama Mbah itu. Madura itu gimana sih? Sekarang saya tanya ke Mbah, Jawa itu gimana? Ternyata sama saja semua itu, Bah. Sama. Oke. Beda? Oke, gini saja. Kalau suka video ini langsung saja like, share, and subscribe gitu ya. Wes ya. Oke. Dembak. Iya deh. Masuk. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.